Selamat datang di channel YouTube Del Sergi 71. Dukung channel Del Sergi 71 dengan cara like dan komen serta subscribe dan aktifkan loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ibu-ibu dulu berdoanya kepada Allah, ya Allah, aku berharap, mohon ya Allah, jadikanlah Wak Leman itu suamiku. Berdoanya itu, jadinya sama Legino. Berarti Legino itulah yang terbaik dari Allah buat kita. Sayangi dia, cintai dia, kasihi dia. Kalau perlu museumkan Wak Legino itu. Kenapa? Itu yang terbaik dari Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kita minta belum tentu itu yang terbaik. Yang Allah beri sudah pasti itu yang terbaik. Bapak Ibu, misi diutusnya Rasulullah sebagaimana yang disampaikan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan Rasul mencontohkan itu. Sampai dalam Al-Quran surah Al-Qalam, Allah memuji Nabi begitu luar biasa dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kau sungguh betul-betul punya akhlak yang agung. Biasa kata azim itu hanya digunakan untuk Allah. Tapi Allah memuji Nabi Muhammad dengan menggunakan kata azim itu. Itu menandakan betapa luar biasanya akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak apa saja yang diajarkan Rasul kepada kita? Yang pertama ada akhlak kepada Allah. Salah satunya terangkum dalam ayat yang terdapat di suratul Fatihah. Apa itu Ustaz? Iyyaka na'budu wa iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka Kalau sudah menyembah kepada Allah, minta tolong pun hanya kepada Allah. Na'budu dan nasta'in. Gigit kuat ini, pegang ini betul-betul sampai akhir hayat kita masing-masing. Jangan dibelok-belokkan. Karena banyak orang Bapak Ibu, na'budunya udah betul. Tapi di nasta'in masih banyak orang yang belok. Kadang sekolah tinggi, S1, S2, S3, S-teler, S-doger, S-campur, segala macam S. Sholatnya rajin, na'budunya sudah betul, tapi nasta'innya belok. Iyyaka na'budu wa iyyaduku nasta'in. Banyak orang pendidikannya tinggi, sholatnya sudah benar, tapi minta tolongnya masih ke dukun. Pingin naik jabatan yang dicari dukun. Pesta yang dicari pawang hujan. Padahal intelektualnya tinggi. Cari pawang tuh, Mbah minta tolong lah Mbah, ini mau ngawinkan anak paling kecil. Waktu kakaknya Mbah tumpur, modal aja gak balik. Kok bisa? Hujan lebat, bodoh kali pawangnya waktu itu. Kau ambil dari mana? Namurambi Mbah. Aku nggak tahu kalau Mbah bisa. Jadi maksudnya tolonglah Mbah syarat-syarat disikit. Ya udah kau cari cabai merah 3. Bawang merah 3. Merica 3. Sama garam 2 sendok. Ya Mbah mau nyambal Mbah. Kepala otak kau itu udah cari aja.
sama rokok di Samsu 2 bungkus. Dukun sekarang pun nggak mau gudang garam merah, milih pula di Samsu. Beras, garam, campak-campakkan ke langit. Ada yang kelapa muda ditaruh di bawah meja terima tamu. Ada yang bambu kuning ditancapkan depan rumah yang pesta. Ini jangan sampai jatuh. Kalau jatuh hujan lebat, senggol anak-anak, dikejar-kejar anak orang ambil pajak dari tua. Sholatnya udah betul nak budu, tapi dinastainnya yang masih nyala. Suami 3 hari nggak pulang-pulang, dukun yang dicari. Tak tolong lambah bapak anak-anak udah 3 hari nggak pulang-pulang. Dukunnya pun marah, kau pun sibuk kali baru 3 hari. Bang Toyib tuh 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Aku kalau dia nggak pulang nggak ada masalah mbah. Masalahnya dia ada main sama janda kedai durian. Kalau cantik orangnya ikhlas, aku udah hitam, jelek, pendek, tonggek, pesek. Anaknya 7, Batak pula lagi. Jadi maksud kau kayak mana? Buatlah dia lengket, mau dekat aja sama aku mbah. Kau pulang cari rambutnya, bawa kemari, biar ku mainkan dari sini. Pulang ada sisir, rambut lengket disisir, ambil, masukkan ke amplop, balik ke dukun, dikerjai dukun. Lupa wak nih kalau serumah sama mertua. Salah bawa, rambut mertuanya yang terbawa dia. Dikerjai dukun, mertuanya yang ikuti dia ke sana kemari. Coba kalau minta tolongnya ke Allah, insya Allah nggak akan belok itu, nggak akan salah alamat. Saya pernah ibu-ibu pulang wirid ini, pulang pengajian ibu-ibu, udah mau naik ke kendaraan, dikejar mak-mak. Ustaz, ada apa bu? Ini Ustaz, ada bontot buat anak-anak. Itu kan biasa, Ustaz di mana-mana kan gitu. Kalau pulang biasa ada aja itu oleh-oleh dari panitia kan. Ya di sini yang nggak tahu lah, dengan tiap daerah kan beda-beda. Manalah pula mungkin semua sama kan. Ya kalau mau jelas tengok aja aku nanti pulang kayak mana kan gitu. Ustaz, ada apa? Saya tadi cerita-cerita sama ketua wirid. Ya, ini mau mestakan anak paling kecil terakhir. Waktu kakaknya dulu Ustaz, aduh gagal itu. Hujan lebat, modal aja nggak pulang. Karangan bunga pun bertabur. Jadi maksudnya ya tolonglah macam mana tuntunan dari Ustaz. Katanya nggak boleh pagi-pagi pawang. Bu, tahajud. Tahajud Ustaz, ya. Berapa rakaat? Paling sedikit 2. Sebanyak-banyaknya enggak terbatas, sesuai kemampuan. Selain itu Ustaz, santuni anak yatim. Minta bantu doa anak yatim. Doa anak yatim itu menggoyang arsy Allah. Dan ibu harus tahu kiat menyantuni anak yatim yang terbaik, yang paling afdol. Bagaimana Ustaz? Suami yang belanja, kalaupun dibelikan alat-alat sekolah, suami yang belikan. Kalau kasih sembako, suami yang belanja, bawa pulang, istri yang mengantarkan ke rumah anak yatim itu. Kenapa enggak sekalian suaminya Ustaz? Nanti emaknya cantik, dia enggak pulang-pulang. Disuruh menyelamatkan yatim, janda-jandanya diselamatkannya semua. Ibu nanti yang nyesal. Minta doa sama anak yatim. Terus Ustaz minta doa sama orang-orang soleh. Udahlah aku nggak cari kemana-mana, minta tolong Ustaz aja doakan. Insya Allah. Rupanya Bapak Ibu, pas hari H pesta, alhamdulillah Pak, cerah kali cuaca. Cantik, terang. Pagi itu. Jam 1 mulai gelap. Adik yang pesta tadi pun dekati kakaknya, Kak gelap Kak. Kau diam aja muncung, kau lancip kali kau.
Udah usah Rahul udah bantu doa, tenang aja, jangan nakut-nakuti kok, bikin panik aja kau. Jam 2 gerimis Pak, kan gerimis Kak, tepung tawar itu, udah diam aja kau. Jam 3 hujan angin Pak, selebat-lebatnya. Apa aku bilang Kak, kan hujan. Ya itulah muncul ustad-ustad, tahajud. Nungging-nungging tiap malam, gini juga hasilnya. Kelang seminggu, jumpa lagi di wiritan Bu. Berpapasan kami, apa dia bilang? Tahajud, kata ibu itu juga. Ya, kecewa berat kali dia rupanya. Saya dekati dia, kenapa Kak? Kok kayak gitu tadi ngomongnya? Ya itulah hasilnya Ustaz bilang tahajud, hujan lebat juga kata dia. Loh Kakak doanya apa? Ya aku minta jangan turun hujan, kita makhluk Kak, cuman punya hak doa, ketentuan Allah. Sukses pesta bukan masalah hujan gak hujan. Grup Hijazi datang, Musarahul malam ini datang, disambut hujan. Tapi alhamdulillah acara bisa berlangsung sukses. Hujan. Ngadap kemari. Ibu pesta, setetes air nggak ada turun dari langit, cerah cuaca, 4 bulan siap pesta, anak ibu ceri, untuk apa? Ada orang pesta hujan lebat, tapi siap pesta, anaknya saling menyayangi. Rezekinya murah. Anak-anaknya soleh-solehah. Bu, saya doakan ibu bukan masalah hujannya, tapi saya minta kepada Allah berkahi pesta ibu itu ya Allah. Ibu doa minta jangan hujan. Petani-petani yang baru nanam padi itu, mereka minta hujan. Ibu doa minta jangan turun hujan. Yang punya dor semir itu tiap hari doanya minta hujan. Ibu doa minta jangan turun hujan. Pohon-pohon sawit itu makhluk Allah, mereka juga minta hujan. Ibu doa minta jangan turun hujan. Sementara dulu waktu baru-baru Covid, mak-mak pada gila bunga semua. Asal jumpa lompong cabut tanam, asal jumpa lompong cabut tanam, janda-janda bolong pun ditanam. Terakhir sekarang nyiram pun udah nggak sempat, udah nggak bolong lagi janda tuh, bekoyaan janda-janda itu. Ntar lagi di heading satu-satu janda itu. Nggak sempat ibu nyiramnya, Allah turunkan hujan, Allah yang menyiram ini. Coba kodok-kodok itu kalau udah datang hujan, ngaji orang tuh rame-rame itu, sot kodok itu, dot ngaji rame-rame, tong, long, ain, olin. Nah itu kodok-kodok yang masih ikro ya. Kalau yang udah Quran kan alif, lam, roh, lain lagi dia. Hak seorang hamba memohon, berdoa, yang Allah beri itu yang terbaik. Ini aja biang kerok yang dari tadi. Udah peci dia kayak wak labu. Peci. Ayo, yang perempuan. Duduk sini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini musim anak masuk PNS, pada ikut ujian, silakan. Kita orang tua doakan. Sholat tahajud, sholat hajat, puasa. Dalam puasa itu kita berdoa, mohon anak kita lulus. Itu hak kita kepada Allah.
Anak kita yang ujian, suruh dia tahajud, suruh dia sholat hajat. Alhamdulillah keluar pengumuman Ustaz, nggak lulus dia Ustaz. Itulah yang terbaik. Kok itu pula yang terbaik Ustaz? Berarti bukan di situ jalan rezekinya. Mungkin nanti ada jalan yang lebih baik. Ini alhamdulillah sekarang orang masuk PNS adu kecerdasan, adu ketangkasan. Sekarang Bapak Ibu online. Lo masa-masa dulu, minta maaf ya, masa-masa jahiliyah dulu, anak saya pernah bilang, ya katanya kalau mau lulus bayar 150 juta ya, kuharamkan kau. Jangan coba-coba. Kenapa ya? Kau masuk kerja, nyogok, nyuap, mulai gaji pertamamu sampai kau pensiun, haram terus yang kau terima. Kenapa? Hasil suap menyuap. Apa yang kau keluarkan 150 juta cuma untuk cari kerja? Tapi katanya kalau nggak gitu nggak lulus ya. Rezekimu cari dari jalan yang lain. Daripada kau keluarkan 150 juta untuk nyogok masuk PNS, lebih baik kau keluarkan 80 juta. Untuk apa ya? Kawini PNS. Masih sisa uang kita 70 juta lagi. Ini kadang-kadang masuk tentara, bayar mahal-mahal, lulus anaknya suruh berenang di peceran, di paret, di kawat-kawat duri, bayarnya ratusan juta. Apa kalau sudah PNS pasti udah jelas lebih sukses dari yang nggak PNS? Nggak ada jaminan. Banyak juga PNS tiap gajian pening habis dipotong di Bank Sumut. Sekarang malah lebih ngetop tuki sawit daripada PNS. Ini lagi harga sawit lagi ngelambung, lebih paten lagi tuki sawit PNS pula, lebih paten pula memang. Jadi kalau nggak lulus Ustadz, itu yang terbaik. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ibu-ibu dulu berdoanya kepada Allah, ya Allah, aku berharap, mohon ya Allah, jadikanlah Wak Leman itu suamiku. Berdoanya itu, jadinya sama Legino. Berarti Legino itulah yang terbaik dari Allah buat kita. Sayangi dia, cintai dia, kasihi dia, kalau perlu museumkan Wak Legino itu. Kenapa? Itu yang terbaik dari Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kita minta belum tentu itu yang terbaik. Yang Allah beri sudah pasti itu yang terbaik. Dulu waktu tsunami Aceh, 6 meter air itu menerjang kota Banda Aceh. Allahu Akbar. Kalau lihat video amatir, anak-anak masih ingat? Masih ingat? Kau jangan ngada-ngada, lahir pun belum lagi kau. Cari masalah aja anak-anak dari sini. Ini bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 6 meter air. Diterjangnya kota Banda Aceh, gak peduli Polda kena, Polres kena, Kodim kena, lapangan Belang Bintang selesai. Cuman Masjid Baitur Rahman yang diselamatkan Allah pada waktu itu. Ketika itu yang selamat, ada yang nyangkut di pohon, ada yang nyangkut di atas seng rumah, ada mayat bergelimpangan, 300-an ribu nyawa melayang. Kita lihat, apa kalilah dosa orang Aceh, kok sampai sebegitunya Allah buat. Sepertinya kejam kali Allah kepada orang Aceh. Belakangan baru dapat hikmahnya. Apa hikmahnya Ustaz? Reda kemarahan GAM, reda kemarahan pemerintah RI. Utusan Pak SBY sama utusan GAM bertemu di Finlandia Helsinki. Terjadilah perdamaian antara GAM dengan pemerintah RI.
Akhirnya sampai hari ini damai Aceh. Dulu jangan coba malam naik bus. Bus aja, bus Aceh nggak berani lewat Aceh malam. Sekarang jam 2 malam naik mobil pribadi mau keliling Aceh, ada masalah. Mahalnya harga perdamaian Aceh. Mayat bergelimpangan, tapi di belakang Allah damaikan Aceh. Saya tahun 96 diundang ceramah ke Langsa. Orang rumah ikut, di perbatasan Pak, stop tentara, krek-krek, seramnya minta ampun, buka kaca, tengok semua, nggak ada muka manisnya sedikit. Mana ini? Langsa. Pak Ustadz, Pak, jangan langgar Ustadz. Kata dia, mak jangan langgar Ustadz pula katanya. Mana dakwah? Ini sini, KTP, tengok KTP. Pulang orang rumah saya pesan, besok jangan mau lagi lah bang diundang ke sana. Apa masalah? Aku nggak mau janda aku, kata dia. Sekarang bebas keluar masuk Aceh, perbatasan pun nggak ada lagi yang jaga. Itu Aceh. Bapak Ibu, dulu ada raja. Raja ini punya wazir, menterinya berapa orang? Salah satunya ada menteri agamanya. Menteri agamanya kalau diminta nasihat sama orang, kamusnya cuma satu, al khair khairatullah, yang terbaik yang datang dari Allah. Asal orang minta nasihat, itu aja kamusnya. Ada orang kecelakaan, Tuhan nasihati saya, al khair khairatullah, yang terbaik itu yang datang dari Allah. Orang bercerai, datang lagi, Tuhan kami bercerai Tuhan, sudah dipertahankan, sudah, al khair khairatullah, yang terbaik itulah yang datang dari Allah. Suatu hari rajanya yang kena musibah, kena duri ikan, beracun durinya Pak, bernanah, bungkus diperban, asal dibuka rontok ulat, perban balik, asal dibuka rontok ulat. Lama-lama habis nih jarinya. Apa kata tabibnya? Tuhan, gak ada jalan lain, aku udah gak sanggup, ini harus dipotong pergelangan tangan Tuhan, kalau enggak habis nanti sampai di sini. Potong, cacat. Jatuh mental raja itu. Dipanggil menteri wazir tadi, kau nasihati aku dulu, aku kehilangan tangan, al khair khairatullah, yang terbaiklah yang datang dari Allah. Kepala otak kau itu, aku kehilangan tangan, terbaik pula kau bilang, penjarakan dia, penjarakan. Kawan ini pun digeret masuk penjara, itu lagi yang dibilang al khair khairatullah, masuk penjara, inilah yang terbaik dari Allah katanya. Emang gila kawan tuh, kata raja tadi. Terakhir Bapak Ibu, raja ini punya hobi berburu. Satu hari dibawanya menterinya semua, ayo kita berburu. Sama kayak orang mancing. Orang kalau mancing udah hobi, nggak sadar tuh, tahu-tahu udah masuk Malaysia. Orang nih berburu nggak sadar udah masuk ke negeri orang. Datang tentara-tentara negeri itu ditangkap. Masa itu masa kurban, mereka penyembah berhala. Kalau kita korban lembu, kambing, mereka yang dikorbankan manusia. Pas pula dapat tangkapan di depan berhala-berhala, habis digoroi menteri-menteri. Tinggal rajanya sisa. Waktu rajanya mau digorok, Bapak Ibu, satu orang pemuka agama negeri itu berkata, tunggu, stop. Kenapa? Cacat, nggak ada, nggak pantas untuk dikorbankan, nggak memenuhi syarat, lepaskan dia, pulangkan aja ke negerinya. Mak, selamat, kata dia. Dalam matinya, betul kata menteriku itu, kalau aku nggak cacat, habis juga lehernya, Wak, katanya juga. Pulang sampai di istana, lepaskan menteriku itu. Lepas menteri tadi, kau benar, yang terbaik yang datang dari Allah. Kalau aku tidak cacat, selesai, digorok juga aku semua orang. Cuman aku herannya satu, apa itu? Kau waktu ku masukkan ke penjara, kenapa kau bilang itu yang terbaik dari Allah? Ya iyalah Tuhan, kalau aku nggak masuk penjara kan kau ajak aku ikut, aku pun selesai juga digorok orang tuh. Jangan cepat komentari maunya Allah, di ujung ada hikmah.
Sama kayak ada anak lajang berdoa, tiap hari doanya, ya Allah berilah aku jodoh yang pintar, kaya, cantik. Pintar, kaya, cantik. Tiap hari itu aja doanya. 3 tahun gak dapat. Orang minta yang sempurna, pintar, kaya, cantik. Kadang pintar, kaya, muka hancur. Ada juga yang cantik, kaya, pau. Nyari yang sempurna ini kan susah. Sampai akhirnya ada rezeki, terbang dia ke tanah suci, umroh. Di depan Ka'bah dia berdoa, ya Allah berilah aku jodoh yang kaya, pintar, cantik. Tiap hari di depan Ka'bah dia berdoa. Pulang umroh 5 bulan pun belum dapat jodohnya. Suatu hari pulang sholat isya malah dikejar-kejar anjing. Ini anak-anak lajang saya kasih ilmunya. Kalau kita dikejar anjing, jangan lari. Kalau kita dikejar anjing kita lari, berarti kita nggak ingat, nggak pakai akal kita. Satu hal yang kita ingat, anjing itu kakinya 4, kita cuma 2. Udah cuma 2, asam urat pula. Jadi kalau dikejar anjing, Ustadz cepat-cepat jongkok. Pasti balik anjing itu. Jongkok Ustaz, ya kejarnya rap jongkok, pura-pura ada yang mau kita ambil, dia pasti balik. Kalau diterkamnya juga Ustaz, nah itu nasib. Ya berarti anjingnya yang udah gila itu kan gitu. Jadi dia aja sprint, lari anjing tadi. Anjing tadi pun dikejarnya, diterkamnya, koyak betis tadi Pak. Merintihlah dia kesakitan, ya Allah ditolongi warga, naikkan ke mobil, bawa ke rumah sakit. Di mobil ngeluh dia, ya Allah aku minta jodoh pintar, kaya, cantik lah, kok anjing pula lah yang kau kirim, ya Allah kejamnya kau ya Allah. Di rumah sakit suntik rabies, masuk ke ruang rawat inap, diinfus. Dokternya datang, rupanya perempuan pintar, kaya, cantik, jatuh cinta. Gigitan anjing tuh yang ngantarkan dia jumpa sama jodohnya. Jangan cepat sekali mengomentari maunya Allah. Maka akhlak kepada Allah, sembah dia. Akhlak kepada Allah, jangan minta tolong kepada selain dia. Akhlak kepada Allah, jangan buruk sangka kepada Allah. Ada musafir berjalan, kecapean, istirahat di bawah pohon seri. Pohon seri itu buahnya kecil atau besar Bu? Kecil. Di sebelah ada pohon semangka. Ditengoknya 2 pohon ini, dikomentarinya ciptaan Allah. Nggak jelas juga Allah menciptakan. Semangka ini pohonnya rendah, lembek, buahnya tegap, besar. Ini pohon seri, pohonnya tegap, kok buahnya kecil. Aneh-aneh aja Allah nih lah. Diketawainya Allah. Rupanya pas tidur telentang capek, jatuh 2 buah seri kena ke keningnya. Istighfar dia, ya Allah kau udah benar ya Allah. Kalau sempat buahnya semangka, hancurlah mukaku ini ya Allah. Yang terbaik yang Allah buat. Ayo pegang teguh, jangan pernah buruk sangka. Sembah dia. Jangan pernah minta tolong kepada selain Allah. Kalau kayak sore tadi hujannya, mau dipanggil pawang, pawangilah itu. Siapa yang sanggup mawangi hujan kayak tadi sore itu? Pawangnya pun telentang telungkup kerasa. Sama dulu di perkebunan Pak, ada perkebunan untung besar, mereka mau menghibur karyawannya. Diundang artis dari Jakarta. Di kebun itu kan yang tertinggi manajer, ada askep, ada asisten, ada mandor. Rapat. Selesai rapat, mandor minta izin. Manajer, izin. Kenapa? Sepertinya persiapan kita sudah sangat matang. Ya. Pentas
dari Tata bagus. Ya. Sound systemnya bagus. Ya. Ini nggak ada tenda di lapangan terbuka, betul. Akomodasi artis sudah. Ya. Hotel di mana menginap sudah. Ya. Pengerahan massa, player, publikasi sudah. Ya. Ini kalau pas pelaksanaan hujan lebat mau jadi apa ya? Terdiam semua. Jadi saran Pak Mandor, dekat rumah saya ada pawang bagus. Kita buat aja dia seksi cuaca. Berapa modal? 1 juta cukup. Anggarkan 1 juta. 3 hari menjelang pesta, manajer panggil Pak Askep. Pak Askep, ini ada uang 1 juta. Kasihkan sama pawang, buat cuaca bagus. Siap Pak. Askep panggil bawahan, asisten, mari dulu ke ruangan saya. Ya, ini ada uang 500. Ya. Rupanya dipotong Mas Askep tadi. Sampaikan sama bawang. Pesan Pak manajer buat cuaca bagus. Siap Pak. Asisten panggil mandor. Dor, ini ada uang 2,5. Tolong sampaikan sama pawang. Siap Pak. Terakhir sampai ke pawang, tinggal cepet limpul Pak. Malam acara sore dikorek lobang di bawah pentas, tanam bunga, tanam segala macam, tiap sudut lapangan disyarat-syarati, main malam jam 9 hujan selebat-lebatnya. Marah manajer, mana bawang? Di belakang Pak. Macam mana kerja kau? Kenapa kok bisa hujan gini? Nggak tahan cepet limpul ngadapi Allah Pak, kata dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah hanya kepada Allah, minta tolong pun hanya kepada Allah. Terima kasih sudah menonton video Del Sergey 71. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.